Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS. HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh berkelanjutan keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan penerima HRS datang dari berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menyambut kepulangannya ke tanah air. Sesungguhnya, jika pemerintah bertikad baik, mampu membuka diri dan membangun dialog secara ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional. Kami sangat khawatir akan menjadi dua kubu yang saling berhadapan-hadapan sebagai resultan terbunuhnya 6 orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak kepolisian terus-menerus mengklaim kebenaran. Di sisi lain, pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai polisi amankan putusan pra-peradilan HRS besok. Polda Metro Jaya Jakarta Selatan menerjunkan 900 orang personel untuk mengawal jalannya sidang pembacaan putusan pra-peradilan Habib Rizik Syihab HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 12 Januari besok. Personel 900 orang dibantu juga dari Polda Metro Jaya, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Astri Andriansyah di Jakarta, Senin 11 Januari. Aziz mengatakan Polres Jakarta Selatan tetap melaksanakan kegiatan pengamanan maksimal seperti yang telah dia lakukan sejak awal persidangan dimulai. Menurut dia, Polres akan tetap menggali informasi dan melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun pada saksi dan iklan. Pada intinya kita tetap fokus pandemi, jangan sampai menyebar dalam kegiatan apapun. Besok diharapkan jangan sampai ada kerumunan, kata Aziz. Pada momen persidangan pra-peradilan Habib Rizik, Aziz mengimbau masyarakat untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan mengikuti proses sidang yang ada. Ikuti jalur prosedur yang ada. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menekan penyebaran COVID-19, maka hindari berkerumun, kata Aziz. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang putusan pra-peradilan Rizik Syihab pada Selasa 12 Januari pukul 14.00. Sidang gugatan tersebut telah berlangsung sejak 4 April 2021, dimulai dengan pembacaan permohonan dari kuasa hukum Rizik Syihab. Tanggapan termohon, saksi surat, saksi fakta, saksi ahli dan kesimpulan. Dalam fakta persidangan, saksi ahli dari termohon menyatakan kerumunan yang terjadi di Petamburan menyalahi undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undangan yang disampaikan Habib Rizik untuk menghadiri acara Maulid Nabi di Petamburan masuk ke dalam penghasutan. Berbeda dengan saksi ahli termohon, saksi ahli yang dihadirkan permohon menganggap undangan Habib Rizik bukan penghasutan. Habib Rizik melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya. Pihak yang tergugat, Diskrimum Polda Metro Jaya sebagai termohon 1, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon 2, dan Kapolri sebagai termohon 3. Habib Rizik tersangka kasus NSUI pengacara mengatakan, seperti kisah di novel 1984. Setelah menyandang 21 tersangka dalam perkara kerumunan, Habib Rizik kini mendapatkan status serupa untuk ketiga kalinya. Badan Riset Kriminal Polri menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka terkait kasus rumah sakit atau RSUI Bogor pada hari ini, Senin 11 Januari 2020. Pengacara Habib Rizik Muhammad Kamil Pasha menilai penetapan tersangka yang bertubi-tubi terhadap lainnya, seperti kisah dalam novel 1984 karya George Orwell. Menurut dia, Habib Rizik ibarat target operasi dari dua karakter di novel itu, yakni Bumi Besar dan Big Brother dan Mystery of Truth. Jadi akan dicari-cari atau diada-adakan terus kesalahannya oleh Big Brother dan Ministry of Truth, kata Kamil kepada Tempo Senin 11 Januari 2021. Dalam novel itu, kata Kamil, Big Brother dan Ministry of Truth memiliki tujuan untuk membentuk opini dan cara berpikir masyarakat yang sesuai dengan visi partai. Melalui kewenangan dan yang dimilikinya, ujar dia, mereka membuat
membuat masyarakat tidak mengetahui lagi bagaimana kehidupan yang sebenarnya dari masa lalu hingga masa kini. Mereka tidak mengetahui sejarah secara jelas. Alasannya tak lain karena partai membolak-balik realitas dengan mengubah dan membentuk kebenaran sesuai dengan kehendak partai itu sendiri, kata Kamil. Sebelumnya, Baris Krim Polri menetapkan Habib Rizik bersama 2 orang lain sebagai tersangka dalam perkara Rumah Sakit Umi Bogor. Keduanya adalah Direktur Utama Rumah Sakit itu, yakni Andi Tatan dan Pembantu Hanif Alatas. Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian mengatakan ketiganya disangkakan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Selain itu, hasil dalam penyelidikan dan penyidikan, konstruksi pasal ditambahkan dengan pasal 216 KUHP dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kata Andi. Dalam kasus ini, Direksi RSUMI Bogor, Jawa Barat dilaporkan ke Kepolisian Resort Bogor Kota alas dugaan menghalang-halangi kerja Satuan Tugas dan Satgas COVID-19 untuk memeriksa Habib Rizik Syihab. Berubah sikap, pengacara Habib Rizik akan ajukan pra-peradilan kasus tes web. Habib Rizik Syihab HRS awalnya tidak mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan tersangka kasus tes web di RSUMI. Berubah sikap, HRS akan mengajukan pra-peradilan lantaran tak terima dengan pasal yang disangkakan. Karena pihak kepolisian menambah 1 pasal di luar yang awal pada saat pemeriksaan saksi, yakni pasal 14 KUHP. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun, kata tim kuasa hukum HRS Aziz Yanuar kepada wartawan Senin 11 Januari 2021. Atas alasan itu, Aziz mengatakan HRS akan mengajukan pra-peradilan. Dia kemudian menilai adanya kesewenang-wenangan hukum pada kasus HRS. Maka kami akan tempuh insya Allah pra-peradilan. Ini dugaan bukti kesewenang-wenangan menggunakan hukum, jelas dia. Aziz menduga kasus hukum yang dialami oleh HRS sebagai alat untuk memukul pihak yang berbeda pendapat dengan penguasa. Dia kemudian menyinggung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan dugaan hukum adalah alat politik untuk memukul yang berseberangan pendapat dengan penguasa. Moto kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, tapi kita kadang tidak siap dengan perbedaan pendapat, jelasnya. Sebelumnya berubah sikap, Habib Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alatas tidak akan mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tes web di RSUMI Bogor. Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum. Tidak ajukan pra-peradilan, alasannya kasus itu diduga kasus sampah, kata Aziz Yanuar kepada wartawan Senin 11 Januari 2021. Pada kasus tes web ini, Dirut RSUMI Andi Tatan juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi menjelaskan, Habib Rizik, Hanif dan Andi Tatan dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor Tahun 1984. Ketiganya juga disangkakan pasal 216 KUHP dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambahkan pasal 216 KUHP, pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana maksimal 10 tahun penjara, kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi saat dihubungi Detikkom Senin 11 Januari 2021. Jadi tersangka, Habib Rizik dan menantu terancam 10 tahun penjara. Habib Rizik Syihab bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas serta Dirut RSUMI Andi Tatan ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa di RSUMI Bogor. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi menjelaskan, Habib Rizik, Hanif dan Andi Tatan dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1984. Ketiganya juga disangkakan pasal 216 KUHP dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambahkan pasal 216 KUHP, pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana maksimal 10 tahun penjara, kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi saat dihubungi Detikkom Senin 11 Januari 2021. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang wabah penyakit berbunyi, yang pertama, barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Pasal 216 KUHP berbunyi, yang pertama, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang wabah penyakit berbunyi. Pasal 216 berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling sebanyak Rp9.000. Yang kedua, disamakan dengan pejabat tersebut di atas. Setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai tugas menjalankan jabatan umum. Yang ketiga, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 14 UU tentang peraturan hukum pidana berbunyi, yang pertama, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sementara pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Brigjen Andi memastikan tim penyidik sudah memiliki 2 alat bukti. Alat bukti tersebut, katanya, digunakan dalam menentukan status tersangka kepada ketiganya. Yang pasti penyidik sudah memiliki minimal 2 alat bukti dalam menetapkan ketiganya menjadi tersangka hukumnya. Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus RS Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Setiap, pelaku aktivis Muhammad Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Risik Dr. Tatat Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Irjen Adelia Jayadi saat dihubungi Detikom Senin 11 Januari 2021. Kasus RS Umi terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP-650-11-2020-JPR Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas